diciptakan di negara kita adalah masyarakat yang religius, karena agama punya peran yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada beberapa isu yang timbul tenggelam di kalangan masyarakat, ialah adanya terorisme, adanya radikalisme, ekstremisme. Apakah ini merupakan gejala dari Islamofobia, ataukah ada root causes, sebab-sebab yang lain yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala radikalisme, ekstremisme maupun terorisme itu. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak Prabowo tentang gejala-gejala itu, apa sebab-sebabnya, dan bagaimana cara mengatasi supaya masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang aman, yang adil dan makmur. Yang kedua adalah persoalan internasional yang ada hubungannya dengan agama juga. Kita akhir-akhir ini masih seringkali mendengar perbincangan tentang masyarakat atau etnis Uighur di Cina, yang itu menjadi perdebatan internasional. Kita masih mendengarkan kisah bagaimana orang-orang Muslim Rohingya di Myanmar. Kita masih saat ini melihat bagaimana tragedi yang terjadi di Palestina. Nah, kira-kira seandainya nanti Bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden, kira-kira apa langkah-langkah yang konkret yang bisa menyelesaikan persoalan Uighur, persoalan Myanmar, dan juga persoalan Palestina. Terima kasih. Monggo langsung Pak Prabowo. Baik, saya akan coba menjawab ya. Menurut keyakinan saya, masalah terorisme, radikalisme, ekstremisme itu akan subur dan muncul di saat sebagian rakyat kita putus asa. Sebagian kalau sudah hilang harapan terhadap masa depan, biasanya penghasut-penghasut lebih mudah. Orang yang tidak punya harapan dan merasa diperlakukan dengan tidak adil, itu adalah lahan subur untuk terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Itu keyakinan saya. Jadi, bagaimana kita atasi percepatan transformasi? Kita harus membawa kemakmuran kepada seluruh rakyat kita. Rakyat kita harus tidak boleh menghadapi keadaan kurang makan, tidak bisa punya pekerjaan, dan tidak ada harapan masa depan. Dia tidak boleh, kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan insya Allah kita akan hilangkan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kalau kita bisa membawa hasil-hasil yang nyata kepada rakyat kita. Itu keyakinan saya, Pak. Kalau kita sudah makmur, kalau sudah adil, kalau sudah tidak ada kelaparan dan tidak ada keputusasaan terhadap masa depan, pekerjaan bisa didapat dengan layak, tentunya kalau orang-orang yang katakanlah di luar nalar sehat masih mau menimbulkan kekerasan, yaitu namanya sudah kriminal. Itu namanya harus dihadapi dengan juga penegakan hukum yang tegas. Tapi intinya kita berlomba dengan waktu, kita harus membawa kemajuan ekonomi secepat-cepatnya kepada rakyat kita. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, Bapak tanya persoalan internasional. Myanmar, Uighur, dan Rohingya, dan juga kita juga lihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina sekarang, ya kan? Saudara-saudara, Bapak sekalian yang saya hormati, di hubungan antara bangsa terdapat suatu ajaran, dan ini saya ajarkan di mana-mana, di seluruh negara besar, di semua sekolah, di semua universitas yang belajar politik, yang belajar strategi,
yang belajar pertahanan, yang belajar perang. Ajaran ini disampaikan, yaitu yang disebut dengan hukum Thukydides. Thukydides adalah seorang ahli sejarah bangsa Yunani, hidupnya adalah 2500 tahun yang lalu. Dia punya hukum itu satu kalimat saja. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia ingin berbuat. Saya ulangi, yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Ini ajaran yang saya heran jarang diajarkan di Indonesia, Pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Di kalangan sekolah-sekolah tentara ini saya coba sekarang hidupkan. Karena ini kunci. Sekarang, katakanlah kita mau bantu Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Rakyat kita sendiri kurang makan. Anak-anak kita sekitar 20% lebih kurang gizi. Tadinya yang kita terima Rohingya, sekarang kasihan rakyat Aceh, rakyat Sumatera Utara, ya. Ini saya bicara praktis, Pak. Saya praktisi, Pak. Ya. Jadi, sekarang kita mau bantu Palestina. Apa yang bisa kita bantu? Kita kirim bantuan. Kemarin kita kirim 50 ton. Saya dapat berita dari Menteri Pertahanan Mesir, saya teleponan sama beliau. Dia Gaza butuh 1000 ton sehari. 1000 ton sehari. Sekarang masalah Uighur, ya kan? Kita bisa bikin apa sama Tiongkok kalau kita mau berbuat real? Tapi secara nyata sekarang kita lakukan diplomasi, kita lakukan kontak, kita lakukan engagement, dan kita utamakan persahabatan. Dengan bersahabat kita bisa diterima dan mereka ngundang kita. Saya kira kalau Muhammadiyah mau bikin satu delegasi, saya akan bicara, pasti mereka terima suatu delegasi dari Muhammadiyah untuk datangi daerah Uighur, lihat tiap kampung, tiap kota, lihat perlakuannya bagaimana. Saya kira itu salah satu. Jadi Rohingya, ekstremisme, kemudian masalah Palestina, Indonesia intinya, Pak, harus kuat. Karena begini, Pak, kalau kita bicara kekayaan, kalau negara kaya tapi tidak kuat, negara ini akan dirampok. Dan ini sudah berjalan 300 tahun dan sampai sekarang berjalan terus di Eropa, berjalan terus di Afrika. Negara-negara Afrika sekarang mau usir orang-orang Perancis. Karena apa? Dia kasih kemerdekaan tapi dia pegang ekonominya. Afrika nggak maju-maju. Sekarang Afrika sudah mau ikut-ikut kita. Hilirisasi. Itu jawaban saya. Kita bikin Indonesia kuat. Karena kalau kita lihat unsur-unsur kekuatan nasional itu tidak satu. Kita tidak bisa bicara ekonomi saja. Salah. Para ekonom yang hanya bicara ekonomi itu keliru. Ekonomi bagian dari politik, bagian dari sumber semua ini, geo, demo, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan kejiwaan. Jadi, Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara hilirisasi, kita baru bicara sumber daya alam dan ekonomi. Kalau kita bicara demografi tadi, rakyat, anak-anak kita harus kita bikin hebat, bikin kuat, harus kita kasih makan, harus kita kasih susu. Sekarang tidak ada lagi neolib. Saya mengatakan ekonomi kapitalisme neoliberal keliru. Saya pertama mengatakan tahun 2004 ekonomi kapitalis neoliberal sistemnya salah. Tidak mungkin bawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Rakyat Eropa saja sudah meninggalkan neolib. Rakyat Amerika